Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan hipotesis atau pengembangan hipotesis. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo yang artinya lemah atau kurang, dan tesis yang berarti pendapat atau kebenaran. Sehingga hipotesis artinya adalah pernyataan yang masih lemah, perlu diuji kebenarannya. Jadi dengan demikian kalau berdasarkan kepada asal kata, hipotesis adalah pernyataan yang lemah. Pernyataan yang kuatnya di mana? Pernyataan yang kuat ya ketika sudah diuji menjadi simpulan. Simpulan-simpulan tersebut nanti kalau memberikan pola keteraturan yang sama akan menghasilkan sebuah teori. Meskipun hipotesis merupakan dugaan, tetapi di dalam metode ilmiah, hipotesis harus didukung dengan dasar, bisa berdasarkan kepada teori, penelitian terdahulu, atau logika pikir, akal sehat. Nah, ini ada beberapa kesalahan umum pada pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah peneliti memaksakan adanya hipotesis pada jenis penelitian yang sebenarnya tidak memerlukan hipotesis. Karena tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Jenis penelitian yang sifatnya eksploratory, deskriptif, tidak memerlukan adanya hipotesis. Sehingga tidak harus dipaksakan menggunakan hipotesis. Contoh, penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi sosial kemasyarakatan suku Baduy Dalam di pedalaman Jawa Barat. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis karena merupakan penelitian eksploratory. Sehingga tidak harus dipaksakan adanya hipotesis. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan yang kedua, hipotesis yang dibangun tanpa dasar yang kuat. Pengembangan hipotesis harus didukung oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis yang tidak didukung dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya akan sulit diterima umum karena alur pikir yang sulit diterima akal sehat. Misalnya, terdapat pengaruh positif jumlah kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah produksi jagung. Bagaimana ini alur pikirnya? Ya memang kalau misalnya dipaksa-paksakan ya bisa saja. Misalnya si peneliti menyatakan kalau jumlah kecelakaan meningkat maka orang tidak akan banyak bepergian sehingga akan sibuk menghasilkan sibuk bercocok tanam. Salah satu jenis cocok tanamnya adalah jagung sehingga produksi jagung akan meningkat. Itu terlalu memaksakan diri. Hipotesisnya tidak didukung dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya. Ini yang sering disebut dengan hipotesis dari Hong Kong karena tidak ada asal-usul dasar yang kuat. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang ketiga, hipotesis tidak memiliki arah pengujian yang jelas. Padahal penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis sudah menunjukkan arah yang jelas. Penggunaan arah di dalam perumusan hipotesis memiliki konsekuensi dalam pengujian statistiknya. Contoh, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang. Padahal hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung hipotesis ini sudah menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Nah, ini malah si peneliti tidak dalam merumuskan hipotesis tidak menunjukkan arahnya apa positif atau negatif. Hal ini berakibat bahwa penelitian sebelumnya sudah jelas, malah penelitian yang ini menjadi tidak jelas. Padahal tujuan dilakukannya penelitian adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, beberapa hipotesis digabung menjadi satu sehingga membingungkan di dalam merumuskan kriteria pengujiannya. Contoh, orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Nah ini kalau hipotesisnya rombongan semacam ini,
Kalau orientasi konsumen berpengaruh, orientasi pesaing berpengaruh, dan tetapi koordinasi antar bagian tidak berpengaruh, hipotesisnya mau diterima atau ditolak. Mau diterima ada yang tidak berpengaruh, mau ditolak ada yang berpengaruh. Nah, ini padahal pengujiannya nanti itu mau diuji satu per satu. Tidak ada hipotesis cukup diterima, agak diterima, enggak ada. Sehingga ini mestinya diuraikan satu per satu. Misalnya orientasi konsumen berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Orientasi pesaing berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Jangan digabung menjadi satu karena pengujiannya pun nanti adalah satu per satu. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam pemilihan kata dalam perumusan kalimat hipotesis yang menimbulkan redundant, pengulangan makna. Contoh, diduga kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Padahal hipotesis itu sendiri adalah dugaan, maka tidak perlu menggunakan kata diduga di awal hipotesis. Ini halnya seperti masuk ke dalam, naik ke atas, begitu. Ini redundant. Langsung saja mestinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Kemudian yang kedua, contoh kesalahan dalam pemilihan kata, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian ulang. Di dalam statistik dikatakan berpengaruh itu adalah apabila hasil pengujiannya signifikan. Sehingga tidak ada istilah tidak berpengaruh tetapi tidak signifikan. Karena syarat dinyatakan berpengaruh adalah signifikan. Ini adalah redundant, kata signifikan. Mestinya cukup kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Kemudian contoh yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh paling dominan terhadap niat pembelian ulang. Nah, kalau paling ya dominan ya paling, itu redundant atau terjadi pengulangan makna. Mestinya kepuasan pelanggan paling berpengaruh terhadap niat pembelian ulang. Begitu saja. Kemudian yang berikutnya, nah ini seringkali uji ketepatan model di dalam statistik atau goodness of fit dijadikan sebagai hipotesis. Contoh, secara bersama-sama orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Nah, ini ada berpengaruh secara bersama-sama. Biasanya ini diuji dengan menggunakan uji F. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama. Padahal itu adalah hanya merupakan uji ketepatan model. Apakah model itu masuk kategori fit atau tidak. Kalau semacam ini, misalnya orientasi konsumen, orientasi pesaing itu berpengaruh, tetapi koordinasi antar bagian itu tidak berpengaruh, tetapi begitu uji F-nya signifikan, maka bagaimana simpulannya? Bagaimana rekomendasinya? Nah, itu menjadi tidak jelas. Sehingga yang namanya uji F itu adalah di dalam regresi atau di dalam PET analisis adalah merupakan uji ketepatan model, bukan menguji pengaruh secara bersama-sama. Sehingga seringkali terjadi kesalahan, uji ketepatan model dijadikan sebagai sebuah hipotesis. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.